Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mis semuanya? Hari ini merupakan pertemuan kelima kita pada pelajaran matematika. Dan hari ini juga merupakan pertemuan terakhir kita untuk membahas tentang pola bilangan. Nah, di pertemuan ini Miss akan membahas soal-soal yang sering ada mengenai materi pola bilangan ini. Kita mulai ya pembelajarannya. Soal nomor 1. Tentukan banyak suku dari barisan aritmatika berikut. Negatif 4, negatif 12, negatif 20, negatif 28, hingga suku terakhirnya adalah negatif 116. Nah, pertanyaannya di sini kita harus cari berapa banyak sukunya. Artinya kita harus lihat, negatif 116 ini suku keberapa. Karena negatif 116 di sini ini adalah suku terakhir kan. Kita harus cari tahu dia ini suku keberapa sih sebenarnya. Artinya kita harus cari negatif 116 itu n-nya berapa. Gitu ya. Oke. Coba kita cari. Seperti biasa, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah A, atau suku pertama. Suku pertamanya adalah negatif 4. Di sini dia bilang barisan aritmatika. Artinya yang harus kita cari berikutnya adalah bedanya, atau B. Nah, cara mencari B adalah dengan suku kedua kurang dengan suku pertama. Maka jadinya negatif 12 kurang negatif 4. Maka ini akan sama dengan negatif 8. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke UN. UN-nya di sini adalah negatif 116. Ya kan? Nah, kita harus cari N-nya berapa. Sekarang kita ingat lagi, UN, rumusnya UN apa? A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Gitu ya. Sama dengan negatif 116. Kita ganti, A-nya adalah negatif 4. Tambah. N-nya kita belum tahu, maka masukin aja N. Kurang 1 kali bedanya adalah negatif 8. Sama dengan negatif 116. Nah, di sini ada perkalian nih, N kurang 1 dikali negatif 8. Kita kali pelangi. N dikali negatif 8, kemudian negatif 1 dikali negatif 8. Negatif 4, N dikali negatif 8. Negatif 8N. Negatif 1 kali negatif 8, yaitu positif 8. Sama dengan negatif 116. Oke ya, ada yang sejenis, negatif 4 tambah 8. Hasilnya adalah 4 kurang 8N, sama dengan negatif 116.
kita lanjutkan sebelah sini ya. Nah, 4 dikurang 8N. 4-nya pindahkan, dekatkan ke 116. Maka jadinya negatif 8N sama dengan negatif 116 kurang 4. Nah, negatif 8N sama dengan hasilnya jadinya negatif 120. Ingat lagi aljabar di kelas 7. N sama dengan, maka jadinya negatif 120 dibagi dengan negatif 8. Sehingga diperolehlah N sama dengan bagi. Negatif 120 kurang dibagi negatif 8. Maka hasilnya adalah 15. Artinya, banyak suku dari barisan aritmatika ini semuanya adalah 15 suku. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dari suatu barisan aritmatika, diketahui suku ke-7 adalah 100 dan suku ke-15 adalah 172. Suku ke-11 barisan tersebut adalah, nah, jadi kita tulis dulu yang diketahui ya. Pertama, suku ke-7. U7 katanya adalah 100. Di sini kan dia bilang barisan aritmatika, ya kan? Nah, U7 ini kita rubah bentuk UN-nya jadi apa? Bentuk UN-nya jadi A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 100. N-nya adalah 7, maka kita ganti. A-nya kan belum tahu, biarin. A-nya jadi A, N-nya jadi 7, kurang 1, B-nya tetap B. Sama dengan 100. Nah, berarti ini jadinya A tambah 6B sama dengan 100. Oke, sekarang untuk yang diketahui yang kedua. Yang kedua dia bilang suku ke-15-nya adalah 172. Berarti U15 sama dengan 172. Ganti U15 ini jadi A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 172. Gitu ya. Nah, N-nya berarti 15. A tambah 15 kurang 1 kali B sama dengan 172. Berarti di sini jadinya A tambah 14B sama dengan 172. Nah, ini yang diketahui ya. Yang diketahui udah kita buat semuanya. Yang ditanya lagi. Yang ditanyanya adalah suku ke-11. Artinya di sini minta U11. U11 ini jadinya gimana? A tambah 10B. Gitu ya. Kita butuh A dan butuh B. Dari yang diketahui belum ada nih A sama B. Berarti harus kita cari. Caranya dengan kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabelnya. Masih ingat ya, di kelas 7 variabel itu apa? Yang pertama, A tambah 6B sama dengan 100. Kemudian, yang kedua, A tambah 14B sama dengan 172. Jadi ini kita kurangkan.
Kita kurangkan model ke bawah gini. A dikurangi dengan A, maka habis. Coret. 6B kurang dengan 14B. Artinya kan ini sama dengan 6 kurang 14. 6 kurang 14 berarti hasilnya adalah negatif 8B. Sama dengan 100 kurang 172. Maka diperolehlah negatif 72. Bisa dong kita cari B-nya. Negatif 72 per negatif 8 sama dengan 9. Itulah B-nya, bedanya atau selisihnya. Ya. Sekarang B-nya udah dapet, kita masih butuh A. Cara mencari A kita boleh pakai yang ini ataupun persamaan yang ini, yang kedua. Bebas, pilih aja mau yang mana. Ya. Miss coba pakai yang pertama, A tambah 6B sama dengan 100. A tambah 6B sama dengan 100. Ya. A yang kita cari, maka biarin A. Tambah 6. B-nya adalah 9. Maka masukkan di sini 9 kali 9 sama dengan 100. Dah. A tambah 6 kali 9 adalah 54 sama dengan 100. Kan artinya gini nih, 54 ditambah berapa yang hasilnya jadi 100. Maka A-nya adalah 46. Oke. Kan 46 tambah 54 100 kan. Nah, kita udah punya B, kita udah punya A. Bisa dong kita cari U11. Ya. Nah. Maka U11 sama dengan tadi U11 itu A tambah 10B. A-nya berapa? A-nya 46. Tambah 10. B-nya berapa? 9. Nah, maka 46 tambah 10 kali 9, 90. Ya. Nah, 46 tambah 90 hasilnya menjadi 136. Inilah dia suku ke-11-nya. 136. Begini caranya. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan N pangkat 2 kurang 5N. Nilai dari U10 tambah U13 adalah kita harus cari dulu U10-nya berapa, U13-nya berapa. Gimana caranya? Kita masukin ke sini. Ganti N-nya jadi 10 untuk U10 dan ganti N-nya jadi 13 untuk U13. Kita coba ya. Maka jadinya U10 sama dengan N kuadrat kurang 5N. Ganti N-nya dengan 10. Maka jadinya 10 kuadrat kurang 5 kali 10. Nah, 10 kuadrat artinya 10 kali 10, 100. Kurang 5 kali 10, 50.
Maka hasilnya adalah 50. Itu untuk U10. Sekarang kita cari U13. Ganti N-nya jadi 13. Jadi 13 kuadrat kurang 5 kali 13. 13 kuadrat artinya 13 kali 13. Hasilnya 169. Kurang 5 kali 13 hasilnya adalah 65. Kuranginlah. 169 kurang 65. Maka hasilnya adalah 104. Nah, kita udah punya U10, udah punya U13. Pertanyaannya adalah U10 ditambah U13. Maka U10 tambah U13 sama dengan U10-nya adalah 50, U13-nya adalah 104. Maka jumlahnya menjadi 154. Itulah dia hasilnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, dia nggak ada bilang ini barisan geometri ataupun aritmatika, tapi dia kasih rumusnya. Nih, dia kasih rumusnya kayak gini nih. Ya, maka kalian tinggal gantikan angka 10 dan 13. Ganti N-nya di sini jadi 10 dan 13. Kemudian baru dicari sesuai yang dia minta. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah barisan geometri, suku ke-7-nya adalah 12 dan suku ke-10-nya adalah 96. Yang ditanyakan adalah suku ke-5 dari barisan tersebut. Oke. Sekarang kita jabarkan dulu yang diketahuinya. Nah, di sini katanya barisan geometri. Kalau barisan geometri, UN-nya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Ya kan? Nah, yang diketahui adalah suku ke-7. Berarti dia U7. Kita jabarkanlah U7 ini. Katanya U7-nya adalah 12. Ubah U7-nya ini jadi A kali R pangkat 7 kurang 1 sama dengan 12. Nah, berarti jadinya adalah A kali R pangkat 6 sama dengan 12. Oke, sekarang kita lihat lagi yang diketahuinya adalah suku ke-10. Berarti U10 sama dengan 96. Ya kan? U10 berarti A kali R pangkat 10 kurang 1 sama dengan 96. Berarti jadinya A kali R pangkat 9 sama dengan 96. Dah, kita udah punya nih. Yang diketahuinya udah kita jabarkan semua. Yang ditanyakan lagi. Yang ditanya adalah suku ke-5. Suku ke-5 ini artinya dia U5. A kali R pangkat 5 kurang 1. Atau sama dengan A kali R pangkat 4. Itu yang harus kita cari. Berapa dia? Dia. Nah, berarti kita butuh A dan butuh R. Kita cari penyelesaiannya. Kita bisa cari R dulu.
Caranya dengan membandingkan. R itu kan rasio. Rasio itu kan perbandingan. Jadi kita bandingkan yang diketahui. Yang diketahui adalah U7 dibandingkan dengan U10. Ya. Maka jadinya U7 kan tadi A kali R pangkat 6 per U10 A kali R pangkat 9 sama dengan 12 per 96. A dibagi A, maka bisa kita coret A-nya. Sisanya tinggal R pangkat 6 per R pangkat 9 sama dengan 12 per 96. Nah, R pangkat 6 dibagi R pangkat 9. Ingat lagi pelajaran kelas 7 tentang perpangkatan, bilangan berpangkat. Kalau kayak gini, sisanya pasti yang angka pangkatnya lebih besar. Kuranginlah 9 kurang 6. Tinggal 3, berarti R pangkat 3 di bawah. Yang di atas sudah habis, berarti tinggal 1 per R pangkat 3. Sama dengan 12 sama 96, sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 12. Maka hasilnya jadi 1 per 8. 1 per R pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Ini pangkat ya, 3-nya ya. R-nya kita gedein deh. Oke. Artinya, ini kan sama nih bentuknya nih. 1 per R pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Sama-sama pecahan dengan pembilangnya 1. Maka kita bisa buatnya gini. R pangkat 3 sama dengan 8. Maka R-nya adalah berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8? Yaitu 2. Kalian bisa cek bener nggak 2 pangkat 3 itu 8? Cek sendiri ya. Oke, kita udah tahu rasionya. Kita perlu cari A-nya lagi. Kita boleh pakai U7 ataupun pakai U yang 10. Miss pakai U7. Ya, Miss mau coba pakai yang U7. U7 sama dengan 12. U7 ini tadi rumusnya adalah A kali R pangkat 6 sama dengan 12. A-nya kita cari, maka tulis dulu A. Kali R-nya tadi 2 pangkat 6 sama dengan 12. Nah, kemudian A kali 2 pangkat 6 adalah 64 sama dengan 12. Berarti A sama dengan 12 per 64. Ya. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 4. Maka 3 per 16. Ya, bisa disederhanakan lagi ya. Berarti itulah dia. R-nya sama dengan 2, rasionya 2, kemudian A-nya sama dengan 3 per 16. Sehingga kita udah punya ya, A-nya atau suku pertamanya adalah 3 per 16. Kemudian R-nya adalah 2. Kita disuruh cari U5. Itu ya. Nah, U5 pada barisan geometri itu berarti A kali R pangkat 5 kurang 1. Jadinya A kali R pangkat 4. A-nya adalah 3 per 16 kali
kali R-nya adalah 2 pangkat 4. 3 per 16 kali 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, sama-sama ada 16 nih, bisa kita bagi 16 bagi 16. Ini juga, maka sisanya tinggal 3. Itulah dia suku kelimanya. Paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri setiap 2 menit. Tentukan banyak bakteri setelah satu bakteri berkembang biak selama 30 menit. Nah, ini soal cerita ya. Kita nggak tahu nih pakai barisan aritmatika atau pakai barisan geometri. Kita harus cari tahu dulu. Ilustrasi dari soal ini seperti ini. Ini bakteri pertama, ya. Kemudian dia membelah diri menjadi 2. Jadilah ini. Kedua bakteri ini berkembang biak lagi, membelah diri lagi. Jadi 4. Kemudian dia membelah diri lagi, yang 4 buah ini masing-masingnya membelah diri lagi. Jadi ini. Ya kan? Nah, ini yang pertama di menit 0 ketika dia belum membelah diri. Artinya N sama dengan 1. Kemudian ini di menit kedua. Dia mulai membelah diri pertama kali. N-nya sama dengan 2. Ini di menit keempat. N-nya sama dengan 3. Ini di menit ke-6, N-nya sama dengan 4. Begitu terus sampai dia membelah diri pada menit ke-30. Kira-kira di menit 30 itu N-nya berapa? Cari satu-satu ya. Jadi kayak ini menit ke-6 N-nya sama dengan 4. Menit ke-8 berarti N-nya sama dengan 5. Menit ke-10 berarti N-nya sama dengan 6. Menit ke-12 N-nya sama dengan 7. Begitu seterusnya hingga menit ke-30. Sehingga ditemukanlah menit ke-30 itu N-nya sama dengan 16. Dah? Jadi kita harus cari. Artinya yang kita punya sekarang adalah A-nya sama dengan 1. Karena ada 1 bakteri di sini dia bilang kan, 1 bakteri. Kemudian tadi kita punya N. N-nya sama dengan 16. Sekarang kita harus cari tahu apakah dia aritmatika atau geometri. Gimana cara taunya? Kita lihat yang tadi. Nih. Pertamanya ada 1. Ya. Di sini ada 1 buah bakterinya. Kemudian setelah membelah diri, dia jadi 2. Membelah diri lagi di menit keempat, dia jadi 4. Membelah diri lagi, dia jadi 8. Berarti kalau dia membelah diri lagi jadi berapa? Nah, itu bisa kita cari tahu ya. Nah, berarti pola bilangan itu jadinya ini. 1, 2, 4, 8. Sekarang kita lihat. 1 ke 2. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 1. Kemudian dari 2 ke 4. Berapa selisihnya? 2. 4 ke 8. Selisihnya adalah 4. Oh, selisihnya berbeda. Berarti dia bukan pakai aritmatika. Kita hapus. Kita cari kemungkinan lainnya kan geometri. Kita cari rasionya.
Berapa rasionya 1 ke 2? Rasionya adalah 2. 2 banding 1 ya, 2 bagi 1. Dari 2 ke 4 berapa rasionya? Berarti didapatkan dari 4 bagi 2. Rasionya menjadi 2. Rasio antara 4 dan 8. 8 bagi 4. 2. Nah, rasionya tetap nih, sama-sama 2. Berarti kita pakai barisan geometri. Tadi kita udah punya A-nya 1, N-nya 16. Yang kita punya berikutnya adalah R. R-nya adalah 2. Baru kita cari U16. Ingat lagi UN-nya geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya, masukin U16. Berarti A kali R pangkat 16 kurang 1. Nah, sama dengan A-nya adalah 1. R-nya adalah 2. 16 kurang 1, 15. Berarti hasilnya jadi 2 pangkat 15. Nggak perlu kita cari. Kalau mau dicari juga nggak apa-apa sih, tapi terlalu besar angkanya. Jadi cukup sampai 2 pangkat 15 saja. Artinya, banyak bakteri setelah satu bakteri berkembang biak selama 30 menit adalah 2 pangkat 15. Paham ya? Nah, sekian contoh-contoh soal yang Miss bahas pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari, dipahami dengan baik ya. Kalau ada yang ragu silakan diputar ulang dari awal videonya. Miss tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.